Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardina. NIM saya 1961201141. Kelas 53 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis plan yang saya buat kemarin. Bisnis plan yang saya buat yaitu Fruit Mayo Shop. Fruit Mayo Shop, kata yang saya gunakan untuk menciptakan sebuah produk makanan agar memiliki sesuatu kesan yang unik bagi pelanggan atau konsumennya. Orang-orang selektif dalam memilih makanan, khususnya para remaja. Mereka akan melihat dari proporsi luar makanan tersebut. Untuk itu, pentinglah suatu bentuk produk yang dapat menimbulkan kesan unik bagi pelanggannya. Selain dalam bentuk proporsi, cita rasa juga sangat diperlukan dalam memikat minat pelanggan. Cita rasa yang unik dan tinggi memiliki sebuah penilaian tersendiri bagi produk tersebut. Namun, bukan hanya cita rasa saja yang harus dioptimalkan, tetapi bahan yang digunakan dalam produk ini juga harus diperhatikan agar konsumen dapat mengonsumsi makanan yang mengandung bahan yang sehat, bergizi, bernutrisi, dan bervitamin. Dengan adanya produk ini dapat dipasari dan dikenal oleh banyak orang sehingga akan memberikan dampak minat tinggi untuk produk Fruit Mayo Shop ini. Sehingga konsumen dapat merasakan sebuah cita rasa dalam produk ini dan mengetahui bahan yang terkandung di dalam produk ini. Selain dapat memenuhi konsumen dalam rasa, tekstur, bahan, tetapi produk ini juga memenuhi dari segi harga sehingga dapat terjangkau. Produk ini sudah banyak dikenal oleh remaja, khususnya bagi remaja wanita yang ingin menurunkan berat badan atau mengikuti program diet sehat. Hal ini mendorong saya untuk menciptakan produk makanan ini agar dapat dikonsumsi dan mendapatkan benefit yang didapatkan oleh konsumen dalam mengonsumsi Fruit Mayo Shop. Selain dapat dikonsumsi untuk makanan penutup, namun dapat juga dikonsumsi dalam hal kesehatan. Tujuan saya membuat bisnis plan ini adalah adanya usaha ini dibuat untuk menjual produk makanan Fruit Mayo Shop menjadi bahan makanan yang dapat memberikan kesehatan, nutrisi, gizi, dan vitamin bagi konsumen, dan dapat juga dikonsumsi oleh semua kalangan yang digemari oleh konsumen. Maka saya ingin membuat sebuah produk makanan yang berasal dari bahan yang menyehatkan dan menjadi sebuah produk makanan yang bergerak maju. Visi misi saya menjalankan bisnis plan ini. Visinya 1. Menjadikan Fruit Mayo Shop menjadi sebuah makanan yang sehat, bernutrisi, bervitamin, dan bergizi. Dan yang kedua, makanan Fruit Mayo Shop dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dan dapat digemari. Dan yang ketiga, makanan Fruit Mayo Shop menjadi sebuah makanan yang memiliki cita rasa yang unik dan tentunya bagi orang yang mengkonsumsi dapat menjadi lebih sehat. Dan visi yang terakhir, dapat melatih keterampilan diri. Adapun misinya, yang pertama, makanan Fruit Mayo Shop dapat dikenal di kalangan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas produksi. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran produk Fruit Mayo Shop. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kunci kesuksesan saya yang pertama, kualitas yang saya terapkan adalah dengan memilih bahan-bahan buah yang segar. Kedua, bentuk produk yang menarik. Yang ketiga, jumlah produk yang sesuai. Keempat, memiliki cita rasa yang berbeda. Dan yang terakhir, pelayanan yang baik. Adapun risiko yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini. Masalah yang dihadapi dalam produk ini adalah pada bahan baku. Pada bahan baku yang digunakan haruslah bahan yang berkualitas dan hasil dari alam.
Bahan tersebut ialah buah-buahan yang digunakan dalam produk ini. Tentunya untuk mencari buah yang segar haruslah di tempat yang menjual buah segar. Dan untuk mendapatkan bahan ini tidak mudah karena susah dalam mencari buah yang sehat dan segar. Untuk mendapatkan kualitas yang baik haruslah membelinya di swalayan atau pasar buah yang mana ini sedikit membutuhkan pengeluaran yang besar dibandingkan membeli di toko buah biasa. Gambaran umum perusahaan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan Fruit Mayo Shop. Alamat di Jalan Limbungan, Gang Pembina 4, Kecamatan Rumbai Pesisir. Bentuk usaha kepemilikan sendiri. Bidang atau sektor usaha industri makanan, pasar dalam negeri. Di sini, di dalam bisnis ini saya menjual dua bentuk Fruit Mayo Shop, yaitu ada bentuk yang kecil harganya 13.000 dan yang besar harganya 23.000. Adapun perbandingan kompetitifnya. Produknya memiliki keunggulan dalam soal cita rasa dan hal kualitas, di mana produk yang saya gunakan merupakan hasil dari alam dan memiliki kandungan-kandungan yang sehat, bergizi, bervitamin. Saya juga menggunakan bahan yogurt, susu, dan mayones dalam produk agar menciptakan rasa yang segar dan unik. Kemasan yang saya gunakan dijamin higienis dan aman sampai tujuan pada konsumen. Produk dijamin memiliki bentuk yang simpel namun menarik dan dapat unggul di penjualan. Aspek pemasarannya, yang pertama ada permintaan pasar, yaitu produk ini memiliki permintaan pemasaran yang tinggi, di mana banyak konsumen yang tertarik akan produk ini. Biasanya para remaja yang sangat mengemari dan memiliki minat yang banyak untuk mengonsumsi makanan ini. Sehari saya menjual 14 cup, yang dimana 10 cup untuk yang kecil dan 4 cup untuk yang besar. Perharinya produk ini dapat terjual habis, sehingga dengan ini saya menyatakan bahwa permintaan pasar pada produk ini tinggi. Dan yang kedua, penawaran pasar. Untuk memproduksikan produk ini, saya menggunakan cara dengan mempromosikan lewat media sosial via Instagram dan WhatsApp. Saya mempromosikan produk ini dengan memberikan sampel melalui dari media sosial agar para konsumen tertarik, dan selain itu saya juga menawarkan langsung di sekitar dekat tempat saya tinggal. Selanjutnya, strategi dalam penjualan. Yang pertama, membuat poster Fruit Mayo Shop lalu mempromosikannya lewat sosial media. Dan yang kedua, memberikan harga spesial di hari Jumat atau Jumat Berkah dan di hari kemerdekaan. Dan yang ketiga, menjaga kualitas rasa dan tekstur produk. Keempat, menghargai hasil testimoni konsumen dan menerima masukan yang diberikan oleh konsumen yang dapat dijadikan pelajaran bagi kedepannya. Dan yang terakhir, menetapkan harga dengan tetap mempertimbangkan bahan baku yang digunakan. Produk Fruit Mayo Shop ini per hari saya jual 10 cup. Per bulannya 300 cup. Itu bagi itu yang kecil. Kalau untuk yang besar per harinya 4 cup dan yang per bulannya 120 cup. Jadi totalnya 420. Selanjutnya, strategi pemasaran. Target pasar utama saya adalah masyarakat sekitar Rumbai dan juga masyarakat atau konsumen yang memesan langsung secara online. Pasar saya adalah masyarakat yang berada di sekitar Pekanbaru dan sekitarnya. Saya membagi segmen pasar menjadi 1. Kalangan masyarakat di sekitar tempat tinggal,
2. Teman-teman di sosial media. Selanjutnya, strategi segmentasi pasar. Sasaran utama adalah para remaja yang gemar ingin menurunkan berat badan dan gemar memakan bahan dari yogurt. Strategi utama saya adalah memasarkan produk melalui via media sosial di daerah sekitar Pekanbaru dan juga memberikan sebuah layanan di delivery. Biasanya saya juga menawarkan kepada orang sekitar rumah dan juga pada teman-teman terdekat untuk memasarkan produk ini agar produk ini dapat dikenal lebih luas. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Harga yang ditawarkan sesuai dengan pesanan yang dipesan pelanggan. Tentunya harganya dapat terjangkau oleh konsumen sehingga konsumen dapat mengkonsumsi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Harga yang kami tawarkan sekitar 13.000 sampai 23.000. Dalam penetapan harga ini sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan terkait dengan harganya dan juga terkait dengan kualitasnya. Selanjutnya, distribusi. Distribusi yang dilakukan melalui distribusi langsung yang diantar sesuai tempat pemesanan menggunakan sistem delivery yang berlokasi di Pekanbaru. Selanjutnya, strategi promosi. Mempromosikan produk secara online lewat endorse, namun endorse jarang dilakukan untuk biaya produksi berupa biaya endorse 50 untuk sekali endorse, dan untuk kedepannya saya akan mencoba untuk mempromosikan produk melalui iklan. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi merupakan suatu hal yang penting dalam mempromosikan produksi terkait dengan memenuhi keinginan pelanggan, meningkatkan kualitas dan juga efisiensi produksi. Berdasarkan penjualan yang telah dilakukan, produksi diperoleh sebesar 420 cup per bulannya. Untuk mendukung rencana pengembangan produksi, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu tata cara pemenuhan bahan baku. Selanjutnya, pemenuhan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan dapat dijumpai di mana saja, namun tidak bisa sembarangan untuk memilih bahan baku tersebut. Diperlukan observasi agar mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kualitas. Untuk bahan baku sendiri terdiri dari keju, mayones, yogurt, susu, dan buah-buahan. Selanjutnya, aspek keuangan. Saya mempunyai aset sebesar 300.000 untuk memenuhi biaya bahan baku dan sisanya untuk biaya peralatan. Peralatannya yang pertama, cup kecil harganya 19.000, itu isinya 25 pieces. Cup besar harganya 20.000, isinya 10 pieces. Sendok plastik 5.000, isinya 50 pieces. Plastik 12.000 satu bungkus, totalnya semua 56.000. Total biaya pokok produksinya 242.500. Penjualan fruit mayo shop yang cup kecil dan cup besarnya. Cup kecilnya terjual seharinya 10 cup dikali 13.000, jadinya 130 per hari, dan yang cup kecilnya 23.000 dikali 4 seharinya, jadi dapatnya 92.000 per hari. Kalau cup besarnya per bulannya dapat 3.900.000. Kalau sedangkan cup besarnya per bulannya dapat 2.760.000. Maka penjualan dari penjualan produk ini adalah dalam sehari 222.000, dalam sebulan 6.600.000. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini adalah 222.000 dikurang 186.500 sama dengan 35.500 per harinya keuntungannya. Kalau per bulannya
6.660.000 dikurang 5.595.000 sama dengan 1.071.000 per bulan keuntungannya. Dan yang terakhir, penutup. Berdasarkan data yang tersajikan, terjadinya sebuah peningkatan dalam permintaan produk ini khususnya di kalangan remaja. Demikian proposal yang saya susun terkait dengan produk yang saya pasarkan. Baiklah, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.